Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu qira'atana min kitab Taysir Mustalahil Hadits li Fadilatul Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman 61. Kita masih di bab pembahasan tentang al-haditsul hasan. Dan setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas pengertian dari hadis hasan, kita katakan ada 3 pengertian, dan pengertian yang paling benar adalah pengertian yang ketiga, yaitu pengertian Ibnu Hajar. Kemudian kita juga sudah sebutkan apa perbedaan antara hasan dengan sahih. Sekarang kita akan masuk ke makna dari ucapan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi ketika beliau mengatakan hada haditsun hasanun sahih. Ini kan istilah yang bermasalah sebenarnya kalau kita melihatnya ya. Kenapa? Karena hasan itu kan artinya hadis yang berada di bawahnya sahih. Bagaimana mungkin suatu hadis dikatakan hasan dan sahih dalam waktu yang sama? Ya. Hasan itu adalah satu level di bawahnya sahih. Ya, yang menyebabkan beda level itu adalah karena kekuatan hafalan perawinya. Nah, gimana dikatakan sekarang ini hasan itu sekaligus sahih? Bukankah hasan artinya orang yang hafalannya agak kurang, sedangkan sahih artinya orang yang hafalannya sempurna? Bagaimana sesuatu yang kurang dan sempurna digabung dalam satu waktu? Nah, di bertolak belakang di sini ada kontradiksi. Inna dhahira hadil ibarah muskil. Ada muskilah, ini ibarah yang muskilah, bermasalah dia. Li'anal hasana yataqasaru an darajatis sahih. Karena hadis hasan itu kan berada di bawahnya hadis sahih. Fa kaifa yujma' bainahuma ma'a tafawuti martabatihima? Bagaimana kita menggabung dua hal yang secara level berbeda? Walaqad ajabal ulama wan naqsu li Tirmidzi min hadhil ibarati bi ajlibatin muta'addidah. Maka para ulama pun menjawab ya muskilah ini. Apa maksud dari Imam Tirmidzi ketika menyebutkan kata hadis hasan sahih? Ya, ada banyak jawaban para ulama. Ahsanuha ma qalahu al-Hafiz Ibnu Hajar wa tadahu Suyuti. Dan ucapan yang paling baik, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini insyaallah adalah ucapannya Al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagaimana pendapat ini juga didukung oleh Al-Imam As-Suyuti. Ringkasan dari ucapannya Ibnu Hajar ya, kita sampaikan di sini. Ringkasannya adalah yang pertama, in kana lil hadithi isnadani fa aktsar fal mana annahu hasan bi i'tibari isnadin sahih bi i'tibari isnadin akhar. Nah, jadi maksud dari ucapan Imam Tirmidzi ketika mengatakan hadis hasan sahih itu berarti menurut beliau hadis tersebut dari satu jalur dia hasan, dari jalur yang lain dia sahih gitu. Jadi hadis ini kalau antum baca dari jalur yang ini sahih dia, kalau dari jalur yang ini hasan dia. Nah, itu maksud dari ucapan Imam Tirmidzi hada haditsun hasanun sahih. Nah, kemudian wa in kana lahu isnadun wahid. Tapi kalau sanad hadis itu hanya satu, fal makna annahu hasanun inda qaumin minal muhaddisin sahihun inda qaumin akharin. Nah, tetapi kalau ternyata sanad hadis itu cuma satu, lantas apa makna dari hadis hasan dan sahih? Ya, kata Ibnu Hajar, berarti maksudnya adalah hadis tersebut hasan menurut segolongan muhaddisin, ya sahih menurut segolongan muhaddisin yang lain. Begitu. Jadi dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang muhaddisin yang kelompok A dan kelompok B. Dari kelompok A ini sahih, kelompok B ini hasan, gitu sebaliknya. Nah, bahkan al-qaila yushiru ila al-khilaf bainal ulama fil hukmi ala hadzal hadits. Berarti maksud dari ucapan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan dan sahih itu untuk menunjukkan, mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum hadis tersebut. Aw lam yatarajjah ladaihi al-hukmu bi ahadihima. Atau Imam Tirmidzi memberikan isyarat kepada kita bahwasanya beliau tidak merujihkan salah satu dari keduanya, maka beliau gabung keduanya. Ya. Nah, jadi ketika beliau mengatakan ada hadisun hasanun sahih, di situ untuk menunjukkan bahwasanya beliau sendiri ya tidak menyebutkan ya atau tidak merujihkan satu dari dua pendapat yang ada. Ya. Nah, baik, kemudian poin yang ketujuh, taqsimul Baghawi ahaditsa al-Masabi. Nah, pembagian Imam Al-Baghawi ya, bagaimana Imam Al-Baghawi membagi hadis-hadis dari kitab Al-Masabi. Kitab Al-Masabi ini merupakan
kitab yang judulnya Mashabihus Sunnah. Ya. Kitab Al-Mashabih ini ya, terkumpul di dalamnya hadis-hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta Sunan Al-Arba'ah ditambah Sunan Ad-Darimi. Ya, berarti totalnya berapa kitab di situ? Sahihain 2, Arba'ah 4, 6 tambah Ad-Darimi 7. Ya, ada 7 kitab dikumpulkan dalam satu kitab. Nama kitabnya Mashabihus Sunnah. Nah, dan hadis-hadis yang dikumpulkan itu adalah hadis pilihan saja. Nah, kitab ini kemudian tartib ulang, disusun ulang oleh Al-Khatib At-Tabrizi. Ya, kemudian diberi judul dengan Mishkatul Mashabih. Ya, kemudian Al-Imam Al-Baghawi sendiri, beliau ya, dalam menyusun kitab Mashabihus Sunnah ini bagaimana cara mengelompokkan hadisnya. Ya, cara mengelompokkan hadis ya dari kitab-kitab yang 7 tadi gimana caranya? Darajal Imam Al-Baghawi fi kitabih Al-Mashabih ala istilahin khasin lahu wa huwa annahu yanmuzu ila al-ahadits allati fi sahih aw ahadihima bi qawlihi sahih wa ila al-ahadits allati fi as-sunan al-arba'ah bi qawlihi hasan. Nah, Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Mashabih ini beliau mengatakan kalau beliau mengatakan hadis itu sahih berarti artinya hadis itu ada dalam Bukhari Muslim atau salah satunya. Tapi kalau dikatakan hasan berarti hadis itu ada dalam kitab yang lain selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu kitab Sunan yang 4 atau 5 ditambah dengan Sunan Ad-Darimi. Wa huwa istilahun, ini adalah sebuah istilah la yastaqimu ma'al istilah al-'am badal muhaddisin. Istilah ini hanya istilahnya Al-Baghawi saja, enggak berlaku di kalangan al-muhaddisin secara umum. Nah, li'anna fi sunanil arba'ah, ya, karena di dalam kitab Sunan yang 4 itu ya li'anna fi Sunan al-arba'ah as-sahihah wal hasan ya wa dha'ifa wal munkar. Lidzalika nabbaha Ibnu Salah an-Nawawi ala dzalika fa in bagi al-qari fi kitab al-Mashabih an yakuna ala ilmin an istilahil Baghawi al-khas fi hadzal kitab inda qawli anil hadis sahihun aw hasan. Jadi yang Al-Baghawi ketika mengatakan hadis itu sahih atau hasan bukan berarti sama dengan definisi kita ketika mengatakan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, karena yang Al-Baghawi ketika mengatakan sahih itu artinya ada di Sahih Bukhari. Ketika mengatakan hasan artinya ada di dalam ya kitab Sunan. Nah, gitu. Padahal kan di dalam kitab Sunan itu juga ada hadis yang sahih, ada yang hadis hasan, ada dhaif, bahkan ada hadis munkar. Inilah yang kita diperingatkan oleh Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi. Ya, jadi hati-hati bagi kita yang akan membaca kitab Mashabihus Sunnah. Harus pahami dulu apa yang dimaksud oleh Imam Baghawi dengan istilah sahih dan hasan. Ya, karena istilah beliau di situ beda dengan istilah yang dipakai oleh umumnya para muhaddisin. Baik. Lantas kemudian kalau kita ingin mencari ya hadis-hadis hasan, kitab apa kita buka? Kalau mencari hadis gharib kan sudah kita pelajari kemarin itu di kitab-kitab misalkan Al-Mu'jam Al-Awsat atau di Musnad Al-Bazzar. Ya itu kalau cari hadis gharib. Kalau cari hadis sahih ya banyaknya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu. Nah, kalau nyari hadis hasan, buka kitab apa kita? Yang kita baca sekarang. Lam yufridil ulama kutuban khasatan bil haditsil hasan mujarrad. Ya, nyatanya belum ada seorang ulama yang menulis kitab yang spesifik mengumpulkan ya, dengan bersendirian hadis-hadis hasan. Di isinya hadis hasan atau itu enggak ada. Karena afradus sahih al-mujarrad fi kutubin mustaqillah. Sebagaimana juga tidak ada ulama yang mengumpulkan hadis sahih saja dalam satu kitab, itu enggak ada. Ya, karena Sahih Bukhari juga ada hadis hasannya. Lakin hunaka kutuban yakturu fiha wujudul hadis hasan. Ya, tapi ada kitab-kitab yang di dalamnya banyak hadis hasan. Ya, di dalam kitab tersebut banyak hadis hasan. Bukan berarti seluruhnya hadis hasannya, tapi banyak di dalamnya hadis hasan. Famin asyhari tilkal kutub, ya, di antara yang terkenal dari kitab-kitab tersebut adalah Jami' At-Tirmidzi, al-masyhur bi Sunan At-Tirmidzi, terkenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Nama aslinya Jami' At-Tirmidzi ya. Bahwa aslun fi ma'rifatil hasan, ini adalah kitab
dasar kalau kita ingin mengetahui hadis hasan. Banyak sekali hadis hasan di situ. Wa Tirmidzi huwa alladhi syaharahu fi hadzal kitab wa aktsara min dzikrihi. Ya, Tirmidzi lah yang memasyhurkan istilah hasan itu dan sering mengulang-ulang istilah tersebut di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini. Nah, jadi kalau antum lagi bahas hadis hasan pasti disebut hadis ya, pasti disebut kitab ini. Nah, karena saking banyaknya hadis hasan di dalam kitab ini. Bahkan dia adalah asal untuk memahami hadis hasan. Lakin yang bagi at-tanabbuhu ila anna nusahahu tahtalifu fi qawlihi hasan sahih wa nahwihi fa'ala talibil hadis al-inayatu bi ikhtiyari nussa'al muhaqqaq wal muqabalah bi usulin mu'tamadah. Tapi perlu diingatkan di sini bahwasanya ya cetakan-cetakannya Sunan At-Tirmidzi itu berbeda-beda ketika menyebutkan hasan sahih. Jadi ada cetakan mengatakan haditsun hasan sahih, cetakan yang lain mengatakan hasan saja atau sahih saja. Nah ini agak repot ya seperti ini. Kenapa? Karena beda cetakan, beda isi. Nah dan ini kan sangat berbahaya. Ini karena sangat jauh sekali bedanya hadis hasan sahih dengan hadis sahih. Ya, definisi yang itu sangat jauh sekali. Nah sekarang bagaimana kalau dua kitab ini judulnya sama, cetakannya berbeda dan isinya berbeda? Satu mengatakan hasan sahih, satu mengatakan sahih. Nah maka kata ya, Dr. Mahmud At-Tauhan di sini, hendaknya penuntut ilmu hadis memperhatikan masalah ini, hendaknya dia memilih kitab dengan cetakan yang sudah ditahqiq dan mencocokkannya dengan manuskrip aslinya. Baik. Kemudian kitab yang kedua selain Jami' Tirmidzi adalah Sunan At-Tirmidzi. Di dalam Sunan Abi Dawud. Di dalam Sunan Abi Dawud juga banyak disebutkan atau dicantumkan kitab-kitab hadis-hadis yang hasan. Faqad dzakara Abu Dawud fi risalati ila ahli Makkah. Nah, ya. Jadi di dalam mukadimah Sunan Abi Dawud ini, Abu Dawud menuliskan sebuah surat kepada penduduk Makkah, memperkenalkan isi kitabnya. Nah, di situ Abu Dawud mengatakan annahu yadhkuru fihi sahih wa ma yushbihu wa yuqaribu. Beliau menyebutkan dalam kitab Sunan ini hadis-hadis yang sahih dan hadis yang mirip dengan sahih atau mendekati hukum hadis sahih. Wa maka fihi wahanun syadidun bayyanahu. Dan kalau ada hadis yang fihi wahan artinya di situ dha'fan. Ini kalau ada satu hadis yang memiliki kelemahan yang parah, maka beliau akan jelaskan. Wa ma lam yadhkur fihi syai'an fa huwa shalih. Tetapi ya kalau Abu Dawud tidak menyebutkan atau diam saja, berarti itu adalah hadis yang sahih. Ya, hadisnya bisa diamalkan. Baik. Fabinaan ala dzalika idza wajadna fihi hadisan lam yubayyin huwa dhafahu wa lam yusahihu ahadun al-a'immatul mu'tamidin fa huwa hasanun inda Abi Dawud. Maka berdasarkan ini bisa kita simpulkan kalau kita temukan dalam kitab Sunan Abi Dawud nanti ada sebuah hadis yang Abu Dawud tidak menyebutkan sebab doibnya dan dia tidak mensahihkannya, artinya tidak ada satupun dari ulama ahlul hadis yang mensahihkan hadis tersebut, maka itu adalah hadis hasan menurut Abu Dawud. Harus pahami sebelum membaca Sunan Abi Dawud. Ya, kenapa? Karena Abu Dawud itu kalau melihat hadis parah sekali tingkatnya akan beliau jelaskan. Ya, akan beliau jelaskan bahwasanya dia adalah hadis yang doib. Tapi kalau beliau tidak jelaskan, beliau diam saja, artinya doibnya tidak terlalu parah. Kalau dia doibnya tidak terlalu parah, berarti dia hadis hasan. Ya, itu menurut Abu Dawud. Ini Anda harus pahami. Ya, masing-masing penulis kitab itu punya kebiasaan yang harus dipahami sebelum antum membaca kitabnya. Baik. Kemudian Sunan Ad-Darqutni, kitab yang ketiga yang bisa kita gali kalau kita ingin melihat hadis hasan adalah Sunan Ad-Darqutni. Faqad nassa Ad-Darqutni 'ala katsir minhu fi hadzal kitab. Ya, Ad-Darqutni di situ menyebutkan banyak sekali hadis-hadis hasan di dalam kitab ini. Ya, dalam kitab ini beliau sebutkan dan beliau juga jelaskan di bawahnya. Oh, ini hadisnya hasan, ini sahih, sehingga bisa dibedakan. Nah, ini dia ikhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil hadis yang ketiga yaitu as-sahihu li ghairihi. Nah, ini adalah pembagian yang ketiga setelah sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, baru kemudian sahih li ghairihi. Nah, pembagian ini ya pembagian berdasarkan nama saja ya. Ya, baru kemudian nanti insyaallah setelah sahih li ghairihi kita akan masuk ke hasan li ghairihi. Setelah hasan li ghairihi baru kita masuk ke hadis dhaif. Nah, barulah kemudian kita masuk ke pembagian atau macam-macam hadis dhaif yang banyak. Baik, hadza huwa
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Naktafi bihada insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim bismillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.